Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Remah. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-8b. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan ini dengan tema yang saya angkat adalah aman di masa yang sulit. Ada banyak orang hari-hari ini mengalami masa yang sulit. Tapi ada banyak orang juga merasa tidak nyaman, merasa benar-benar tidak bisa aman. Tapi firman hari ini mau menjamin saudara dan saya bahwa sesungguhnya sekalipun masa sulit itu datang dalam hidup saudara secara pribadi, keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam pekerjaan, kita aslinya bisa tetap aman. Dan ada beberapa rahasia supaya kita tetap aman di masa yang sulit dan sukar, yaitu yang pertama, poin pertama saya beri nama pray atau doa. Sesungguhnya ketika masa sulit datang, masa sukar datang, orang-orang yang tetap berdoa, orang-orang yang mengambil tindakan datang kepada Tuhan melalui doa, orang-orang ini akan mendapat keamanan, akan mendapat ketenangan di tengah-tengah masa yang sukar. Jadi poin yang pertama, hampiri Tuhan dengan doamu. Buat Tuhan menjadi tempat yang pertama saudara dan saya hampiri di masa yang sulit. Jangan lari pada yang lain duluan, tapi hampiri Tuhan yang utama dalam doa. Jangan berhenti berdoa di tengah masa sulit. Jangan berhenti berdoa di tengah masa yang sukar. Jangan bolong-bolong berdoa di tengah masa yang sulit. Karena waktu saudara dan saya tetap berdoa, kita akan terhubung dengan Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita rasa aman. Tuhan akan memberikan kita keamanan. Tuhan akan membuat kita terjaga dalam keamanan. Tuhan akan mengcover kita dengan keamanan dan perlindungannya. Yang kedua, untuk kita tetap aman di masa yang sukar, ternyata yang pertama kita pray atau berdoa, tapi yang kedua kita harus turn over. Kita harus menyerahkan masalah kita kepada Allah. Kita harus membawa setiap kegelisahan kita, kesesakan kita seperti yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur 31. Dia bawa kepada Tuhan. Ini sebuah doa dari Daud. Daud mengalami hal-hal yang sulit di dalam Mazmur 31. Kalau saudara lihat baik-baik, ada banyak kesulitan yang Daud alami di dalam Mazmur 31. Kesulitan yang Daud alami yaitu dia berhadapan dengan musuh. Di dalam Mazmur 31 ayat 9, dia punya musuh di sana. Tapi di dalam Mazmur 31 ini juga Daud berhadapan dengan sakit. Daud berhadapan dengan penyakit. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10, dia bukan saja sakit biasa, tapi dia sakit hati, kesesakan. Dia juga sakit jiwa. Dia mengalami tekanan-tekanan dari musuhnya. Tapi yang ketiga yang dialami oleh Daud di dalam Mazmur 31 ini, dia juga mengalami masa kesusahan. Dia sulit karena dia mengalami hal-hal yang dicela oleh banyak orang. Yang berikut, Daud juga mengalami masa-masa yang sulit. Dia diperhadapkan dengan rencana jahat manusia terhadap dia. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-14. Dan yang Daud alami juga di masa sulit ini adalah dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Saudara lihat ada banyak hal yang sulit, yang sukar Daud alami. Tapi Daud membawanya kepada Tuhan. Dia turn over. Dia menyerahkan masalahnya kepada Allah. Dia tidak menyerahkan masalahnya kepada yang lain. Dia tidak menyerahkan masalahnya kepada yang lain, tapi dia menyerahkannya kepada Allah. Dia tidak menggendong masalahnya. Dia tidak menggenggam masalahnya. Dia tidak membiarkan masalahnya menjerat dia, tapi dia menyerahkan masalahnya seluruhnya kepada Allah ketika dia berdoa. Persoalannya sekarang,
Tuhan mau saudara dan saya lihat apakah ketika masa sulit datang, saudara dan saya memilih berdoa, apakah saudara dan saya memilih juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ataukah kita menjadi orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan kita, atau kita menjadi orang-orang yang menaruh andalan hanya kepada manusia. Hari ini Tuhan bilang, mari menyerahkan persoalan, masalah, kesulitan, kesusahan kita seluruhnya kepada Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan Daud supaya dia aman di dalam masa-masa yang sulit dan sukar, Alkitab menunjukkan bahwa Daud membiarkan Allah mengambil seluruhnya. Jadi waktu Daud sudah turn over masalahnya, dia sudah menyerahkan masalahnya, Daud bagian yang ketiga, Daud membiarkan Allah take over masalahnya. Allah mengambil alih masalahnya. Kalau Allah mengambil alih masalahnya, maka strategi Daud apapun tidak terpakai. Maka usaha Daud apapun untuk menyelesaikan masalah tidak lagi Daud gunakan. Tapi Daud membiarkan Allah mengambil alih. Allah take over masalahnya untuk menyelesaikan setiap kesulitan dan kesukarannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak saudara dan saya sudah menyerahkan masalah kepada Tuhan, tetapi ketika masalahnya kita serahkan, kita kadang-kadang tidak membiarkan Allah take over untuk mengambil alih. Kita sendiri kadang masih mau campur tangan di dalam masalah itu. Allah tidak akan take over masalah kita selama kita tidak menyerahkan seutuhnya kepada Allah, selama kita tidak membiarkan Allah mengambil alih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang masalah saudara dan saya tidak pernah selesai karena kita bukan saja tidak menyerahkannya secara total, tapi kita selalu mau intervensi Allah. Kita tidak membiarkan Allah untuk take over seluruh masalah kita. Daud benar-benar membiarkan Allah take over seluruh kesulitan, seluruh kesesakan, seluruh persoalannya. Sehingga waktu Allah take over masalah Daud, Allah berkata di dalam pembacaan kita tadi dalam Mazmur 31, di dalam bagian 8b, Daud tahu bahwa Tuhan menelisik, dia meneliti sengsara Daud dan dia memperhatikan kesusahan Daud. Karena apa? Dia ambil alih. Dan ketika Allah mengambil alih, perhatikan yang terjadi bagi Daud, yaitu di poin yang keempat, Daud bisa melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-22. Allah bisa kemudian membuat Daud melihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang take over. Ketika Allah take over setiap persoalan saudara dan saya, ketika dia take over setiap kesulitan, kesengsaraan, kesesakan kita, masa-masa sulit kita, sakit, penyakit, keuangan, rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan, ketika Allah take over itu, percayalah akan ada mujizat dan keajaiban yang akan dia buat kita melihatnya seperti Allah membuat Daud melihat itu di tengah masa-masa yang sulit. Allah mau katakan ini buat saudara dan saya bahwa jika Allah take over setiap kesulitan saudara dan saya, maka saudara dan saya pasti akan melihat mujizat dan keajaiban di masa-masa yang sulit. Dan itu berarti kita akan tetap aman. Kita akan tetap aman di dalam naungan Tuhan. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah poin yang kelima. Supaya saudara dan saya tetap aman di dalam masa-masa yang sulit atau sukar adalah kita tetap menanti jawaban Allah. Daud walaupun dia sudah melihat mujizat Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-22, Daud menanti sampai Allah mendengar doanya, sampai Allah menjawab doanya, sampai Allah membuat semua musuhnya terkalahkan, sampai Allah membuat setiap sakit hatinya terlepas, sampai Allah membuat semua kesesakannya hilang, sampai Allah membuat segala yang terbaik datang kepada Daud. Tuhan mau sampaikan hal yang sama bagi saudara dan saya, untuk kita tetap aman di masa-masa yang sulit. Di poin terakhir ini kita harus tetap sabar menanti sampai Allah menjawab semua doa kita, sampai Allah menjawab setiap permohonan kita, sama seperti yang sudah Allah lakukan bagi Daud. Jadi ingat, di masa-masa yang sulit ini kita jangan pernah berhenti berdoa.
Jangan pernah saudara menahan masalah saudara, tapi serahkan itu kepada Allah dan biarkan Allah take over masalah saudara, maka mujizat itu akan kita lihat dan alami, dan doa serta permohonan kita akan dijawab. Tuhan memberkati saudara. Salam tetap aman di masa sulit. Amin.